Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan. Saya rasa para pejabat, para menteri terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy pidato dalam rapatnya menyampaikan pemimpin itu jangan terus-menerus memikirkan pendapatan, ya. Kalau sudah memikirkan tentang pendapatan, otomatis mereka ini ingin pajak dinaikkan, ya. Makin rakyat menjerit lagi kalau seperti ini, teman-teman. Ya, coba deh sadar, Pak, sadar, ya. Tengok sekali-kali ke bawah, Pak, bagaimana ya rakyat yang sedang susah, yang mana dihantam habis-habisan oleh pajak yang tinggi. Anda jangan enak-enak aja, Pak, di kantor, turun ke bawah, Pak. Coba kita lihat ya pidato Kang Deddy Mulyadi. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun dalam adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya, bagaimana kayu bakar tidak berbiaya. Harus suci dan mensucikan, maka air harus menjadi bagian integral dari nilai-nilai kehidupan. Saya melihat nama-nama daerah di Bekasi banyak berawal dari kata cai, karena cai yang keras bernama Cikarang, cai yang halus namanya Cibarusah, dan seluruh sungai Bekasi terintegrasi dengan sungai yang ada di Bogor, bermuara di ujung utara, kemudian menyambangi areal lautan yang luas, terintegrasi dengan puncak, terintegrasi dengan Gunung Pangrango, terintegrasi dengan Gunung Wayang. Sehingga ketika saya pertama kali menjabat, apa yang saya lakukan saat hujan besar, saat orang pesimis tentang penanganan banjir, yang saya lakukan adalah mengembalikan lagi puncak sebagai persemaian dari pohon, persemaian dari ekosistem hutan, persemaian dari perkebunan, dan menjadikan seluruh daerah aliran sungai tidak boleh berubah fungsi, dan memastikan tidak boleh lagi orang yang mencederai sungai di Bekasi. Karena dari itulah kita akan bisa membangun rangkaian peradaban. Kita lupa membangun hanya menghitung angka pendapatan, kita lupa membangun hanya menghitung angka belanja, kita lupa membangun adalah membangun rasa harmoni yang didasarkan pada nilai-nilai silih asa, silih asih, silih asu, kemudian seluruhnya terangkai. Maka kata orang Sunda, nu jauh urang deketkeun, nges deket urang layetkeun, nges layet urang pahetkeun, nges pahet silih wangikeun. Dari itulah berbahagia menjadi orang Bekasi. Kenapa? Di Bekasi terhampar dua peradaban besar. Yang satu adalah peradaban Betawi, yang satu peradaban Sunda. Keduanya bisa berjalan dan keduanya bisa besar dan bisa melahirkan apa? Kedua hal. Satu, memiliki sifat heroisme. Dua, memiliki sifat kelembutan. Maka Bekasi sangat terbangun nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai heroisme terhadap perlawanan terhadap penjajahan. Maka seluruh nilai heroisme itu harus dikelola oleh negara. Bagaimana heroisme itu menjadi energi bagi perubahan. Heroisme harus membangun patriotisme, patriotisme harus melahirkan angka-angka pendidikan yang memadai. Sudah selayaknya Bekasi memprioritaskan, tidak boleh lagi ada rakyat yang tidak berobat, tidak boleh lagi ada rakyat yang tidak sekolah, tidak boleh lagi ada rakyat yang tidak punya rumah, tidak boleh lagi ada rakyat yang mengalami kemiskinan akut. Karena apa?
terpinggirkan di era industrialisasi, tak mampu bersaing, tak punya akses terhadap industri, terpinggirkan di hulu-hulu sungai, di bantaran-bantaran sungai. Penggusuran yang kita lakukan ke depan harus mulai diarahkan pada bagaimana menempatkan mereka pada tempat-tempat yang mulia, dan negara harus tampil dalam apa? Membangun rumah-rumah rakyat miskin, membangun sekolah-sekolah, membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan. Kebahagiaan seorang pemimpin adalah bukan mewahnya kantor, bukan mewahnya gedung, tapi mewahnya rumah sakit, mewahnya sekolah. Itulah peradaban bisa dibangun. Untuk itu, apa yang lama di Bekasi ini? Yang lama adalah mendorong anak-anak Bekasi untuk bersekolah. Yang lama tidak membuat akses mereka terhadap industri. Kita maklumi bahwa industri berkembang terbuka bagi siapapun, tetapi proses nepotisme bukan hanya dalam dunia politik, bisa jadi terjadi dalam dunia industri. Kalau kelas menengahnya dari satu tempat A, maka pegawainya akan dari tempat A. Kalau kelas manajernya dari tempat B, maka seluruh aransemen manajernya akan tempat B. Bagaimana untuk meraih itu? Sudah selayaknya sekolah-sekolah Bekasi diarahkan pada pendidikan karakter, membangun karakter-karakter industri. Saya menyebutnya adalah sekolah manajer. Maka sekolah manajer harus dibangun dalam karakter kehidupan secara dini. Sudah selayaknya Pak Bupati memilih putra-putri terbaik Bekasi dari berbagai desa dan kelurahan, diarahkan, dibiayai oleh dana beasiswa baik kabupaten maupun provinsi. Kemudian mereka dididik sejak SMP bagaimana cara bangun, bagaimana cara mandi, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berbicara, bagaimana dia mengakses dalam setiap waktu. Kenapa rakyat kita tertinggal di industri? Karena mereka terbelenggu dalam kultur lingkungan yang tidak membuat dia bersaing. Kultur lingkungannya melahirkan apa? Budaya motor-motoran, budaya HP-HPan, budaya skincare, budaya kawat gigi dipaksakan, yang tidak dikawat pun harus dikawat karena mode. Kemudian budaya apa lagi? Budaya tidur kapan saja, budaya makan kapan saja. Seluruh kebudayaan itu melahirkan ketertinggalan. Tidak akan lahir orang-orang yang hidup dalam dunia industri, menguasai perkembangan sains dan teknologi, kalau kebudayaannya tidak dibangun. Budaya lama kita mengandalkan pada areal pertanian, menunggu gabus yang didapat di rawa, menunggu ikan yang didapat di sungai, menunggu beras yang akan dipanen pada saat 3 bulan sekali. Mungkin harus segera dirubah. Karena apa? Setiap hari budayanya kompetisi dalam setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, dan setiap minggu. Tak ada lagi konektivitas yang harus dibangun. Yang harus diarahkan adalah profesionalitas. Kerangka itulah yang ada dalam pikiran saya. Kenapa saya mengajak anak-anak masuk barak? Kenapa anak saya menggiring anak-anak untuk berubah? Karena tidak ada jalan bagi saya sebagai seorang gubernur kalau ingin rakyatnya maju, kecuali merubah cara berpikir dan cara bersikapnya. Katakan di usia yang 75 tahun Kabupaten Bekasi, selamat tinggal geng motor, selamat tinggal tawuran, selamat tinggal perkelahian antar kelompok, budaya barbar yang tidak mesti ada di era industri. Semua itu harus dilakukan dengan apa? Membangun platform visi pembangunan yang kuat. Visi pembangunan yang kuat akan lahir dengan apa? Daya dukung anggaran yang kuat. Daya dukung anggaran yang kuat akan lahir dengan apa? Pola berpikir yang efisien. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun dalam adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak.
Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya, bagaimana kayu bakar tidak berbiaya, bagaimana ikan tidak berbiaya, bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya, bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan, yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran, lakukan kreativitas. Dengan cara apa? Belanjalah secara tepat. Jangan lagi membuang-buang uang tidak tepat dalam belanja. Jangan menghambur-hamburkan uang keluar kabupaten, apalagi keluar provinsi. Kenapa? Karena kita sedang memungut dari rakyat kita yang ada di sini. Upayakan uang-uang yang ada di kabupaten berputar di kabupatennya, jangan loncat ke tempat lain. Itulah kebijakan yang saya ambil. Maka saya berkomitmen selama jadi gubernur ini sudah 7 bulan. Saya pergi paling jauh hanya ke Jakarta. Saya tidak mau loncat ke daerah lain terlalu jauh. Kenapa? Saya tidak mau uang yang diperoleh dari keringat rakyat Jawa Barat, dari industri yang ada di Jawa Barat, saya buang di tempat lain, apalagi di luar negeri. Problem bangsa ini adalah mengambil uang dari kampungnya dibuang ke tempat lain. Andai kata Bapak tidak tahan untuk nakal, nakallah di kampung sendiri, agar istrinya cepat untuk menemui. Ini problem, Pak. Ini ekonomi. Ini catatan yang saya miliki. Jadi, apa sih kelemahan kita ini? Saya, Pak Prabowo bercerita, apa sih yang menjadi kelemahan negara ini? Hasil alam dibawa uangnya ke luar negeri. Kita tidak ngomong luar negeri, kita ngomong di sini saja. Uang yang di Bekasi, berputarlah di Bekasi. Kunjungannya muter-muter saja di Bekasi. Studi bandinglah, studilah apa yang ada di Bekasi, karena problematika relatif banyak untuk kita selesaikan. Ini cara kesatria dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena orang Bekasi selalu menggunakan golok sebagai cermin seorang jawara. Ciri jawara adalah cadu mundur, pantang mulang, mun maksud tacan laksana. Bupati harus berjanji, saya tidak akan nambah istri selama rakyat saya belum berpenghasilan 10 juta per bulan. Dan saya ingatkan, jangan coba-coba nambah istri, nanti berhadapan dengan gubernur. Kenapa? Kalau bupati nambah istri, maka dia bersifat su'ul adab pada saya. Saya aja tidak punya istri, Anda mau 2. Barangkali ini yang menjadi orientasi dan harapan kita. Saya selalu ingin mendorong heroisme itu. Dan kebanggaan saya hari ini sebagai gubernur adalah masyarakat Bekasi sudah sangat mencintai Jawa Barat dan sudah merasa menjadi bagian terpenting dari Jawa Barat, tidak menganggap dirinya dari planet lain. Untuk itu wajar. Kenapa ini terjadi? Saya boleh cerita. Karena pengelolaan keuangan di Jawa Barat selama ini tidak pernah didasarkan pada distribusi rasa adil antar daerah, tetapi selalu didasarkan pada like and dislike, kepentingan politik pada setiap orangan. Saya berkomitmen berbuat adil bagi siapapun dan bagi seluruh rakyat Jawa Barat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Bekasi yang mencintai tanah dan airnya. Mencintai Bekasi berarti mencintai Jawa Barat. Mencintai Jawa Barat berarti mencintai Indonesia. Mencintai Indonesia berarti mencintai tanah yang kita pijak, air yang kita minum, dan langit yang kita junjung. Indonesia itu di mana? Indonesia itu di tempat kita berada. Mencintai Indonesia, cintailah rumah yang kita miliki, cintailah kampung yang kita miliki. Mencintai Indonesia,
jangan lagi buang sampah ke sungai. Mencintai Indonesia, jangan lagi mencemari sungai. Mencintai Indonesia, jangan lagi mengambil tanah yang bukan hak kita. Mencintai Indonesia adalah memakmurkan orang-orang miskin, menyekolahkan anak-anak yatim, menyantuni wanita-wanita tua, dan menyayangi siapapun dalam hidup kita tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Itulah Indonesia. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dirgahayu Kabupaten Bekasi. Semoga kita semua mampu menjaga secara utuh titipan dari leluhur kita, tanah yang kita pijak, langit yang kita junjung, air yang kita minum, udara yang kita hisap, matahari yang kita nikmati. Jayalah Bekasi untuk Jawa Barat, jayalah Jawa Barat untuk Indonesia tercinta. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana pidato di depan para menteri, para rapat, ya, ada polisi juga di situ, para pejabat terdiam mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Luar biasa ya teman-teman, Kang Deddy disampaikan begitu, ya, menusuk para pejabat, yang mana berani sekali teman-teman menyampaikan pemimpin itu bukan pikirannya, bukan pendapatan, ya, istilah dipikirnya jangan bukan pendapatan, tapi bagaimana cara kita, ya, agar rakyat nyaman, agar rakyat peduli kepada kita. Ya, ketika pemimpin sudah memikirkan tentang pendapatan terus, ya otomatis ya mereka ini sibuk naikin anggaran, sibuk naikin pajak. Ya, ini harus dibenahi sih, ya, harus dibenahi ya Bapak Ibu. Luar biasa ini, ya, tegas yang disampaikan bahwa pemimpin harus benar gitu, jangan berpikir tentang pendapatan terus menerus, tapi berpikir bagaimana caranya rakyat agar bisa, ya, tertolong, ya, biar nggak kelaparan. Seperti itu kan, ya, pemimpin itu jangan hanya tentang pendapatan, tapi bagaimana dengan anggaran yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin. Kurangin hal-hal yang gak penting, kurangin tunjangan-tunjangan yang mana udah terlalu besar. Ya, itu ya yang ingin sampaikan oleh Kang Deddy. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.